وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang sudah menghilangkan kesedihan dari kami. Jadi sedihnya mereka akibat penderitaan selama di dunia, mungkin karena tekanan, karena himpitan, karena pujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ganti dengan surga adil. Wa qalu alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah ya Allah yang sudah azhaba 'annal hazan, yang sudah menghilangkan kesedihan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu Saudara jamaah salat maghrib dan insya Allah Masjid Raya Fatimah yang saya doakan semoga panjenengan semua Allah berikan limpahan rahmatnya, ampunannya, dan Allah berikan keberkahan dunia dan akhiratnya. Allah izinkan kita bersama untuk kembali menikmati indahnya rukuk dan sujud, menikmati tenangnya hati di saat berzikir menyebut asma Allah, indahnya ketika tangan kita ringan untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mensyukuri nikmat indahnya kita bisa kenal dengan Al-Qur'anul Karim. Salawat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga salawat dan salam kita tersambung juga untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan sunnah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sore hari ini nanti mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini termasuk yang beruntung ya. Kenapa disebut beruntung? Karena kita masih hidup, karena Allah masih berikan sehat, masih Allah izinkan bisa mendengarkan Al-Quran untuk dibacakan, bahkan masih diizinkan membaca Quran. Padahal kalau kita baca dalam banyak hadis itu, kita ini kurang lebih 5 kali sehari semalam itu dikunjungi oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel 5 kali. Kami bawa absen ini jadwalnya kapan? Ini Pak Joko pagi ditunggu, kayaknya belum pulang. Artinya bahwa maut itu bisa datang kapan saja, itu harus menjadi kesadaran kita, harus menjadi perhatian kita setiap saat.
Karena dalam kondisi apapun, mau dia dalam kondisi bangun, dalam kondisi beraktivitas, ada yang sedang olahraga meninggal, ada nggak? Ada. Yang sedang makan enak meninggal. Yang banyak juga yang lagi duduk sendenan itu paling banyak. Bahkan yang lebih banyak lagi yang lagi bicara seperti saya ini, lagi ngasih kajian, lagi ceramah, lagi pengajian, insya Allah. Nah makanya dengan memahami bahwa kita ini sesungguhnya dapat kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk masih menikmati hidup ini, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita memperdalam, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita nggak pengen ya waktu yang sudah pendek ini kemudian tidak mampu kita gunakan dengan sebaik. Apalagi yang sering ke masjid ini kan memang yang kebanyakan yang sudah kepala 5, kepala 6, yang kepala 4, kepala 3 ada juga, di bawahnya juga ada. Tapi yang rata-rata rajin ke masjid kayak begini, ya inilah yang sudah merah putih ini ya. Nah maka untuk itu saya ingin mengajak kita semua merenungkan firman Allah dalam Quran surah Fatir ayat yang ke-32 sampai 34. Surah Fatir itu surah yang ke-35 pada juz yang ke-22 ya, ayat 32 sampai 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini artinya Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, yaitu Alkitab. Alkitab di sini ditafsirkan adalah Al-Qur'an Al-Karim.
Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini saya bilang tadi beruntung ya, karena kita hidup sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup mewarisi Al-Qur'anul Karim yang menjadi risalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu ya Al-Qur'anul Karim ada berapa juz di Al-Qur'an? Quran berapa juz? Juz berapa? 30. Berapa surah? 114. Berapa ayat? Berapa? 6.666. Itu kata siapa? Al-Quran itu 30 juz tahu dari mana Bapak Ibu? Dari mushaf. 114 surah tahu dari mana? Dan 6.666 tahu dari mana? Nah, ini kadang-kadang kita perlu duduk lagi ya, ngaji lagi ya. Kalau bisa memang saya sarankan hitung sendiri. Juz Quran itu ada berapa? Bolak-balik kan. Wah, ada berapa? Jangan lihat daftar isinya. Kemudian surah ada berapa? 114. Ayat ada berapa? Jadi kalau teliti dalam mencatat ayat, itu jumlahnya enggak 6.606 itu bukan. Nggak nyampe segitu. Ya, tapi saya nggak mau sebutkan. Mau hitung sendiri. Ya, berapa jumlah itu sendiri? Gampang kan? Al-Fatihah 7 tambah Al-Baqarah 286 ayat, tambah Ali Imran 200 ayat, tambah An-Nisa 176 ayat, tambah Al-Maidah 120 ayat. Total aja berapa? Kata bawah. An-Nas 6 ayat. Nah, berapa totalnya? Ya. Jadi apa kata Allah? Tsumma awrathna al-kitaba alladzi nastafaina min ibadina. Kemudian telah kami wariskan Al-Quran ini untuk orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi orang yang mewarisi Quran adalah orang-orang yang hidup sesudahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Quran itu kan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi sesudahnya ada sahabat, ada tabi'in, ada atba'ut tabi'in, itu adalah yang mewarisi sampai akhir zaman, termasuk kita. Artinya kita ini terkategori orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sudah menjadi sebuah keistimewaan. Kenapa kita istimewa? Di antaranya yang disebutkan nanti di yaumul hisab, umat yang terlebih dahulu dihisab adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita yang datangnya belakangan. Pada umat Nabi Adam duluan itu, nah kita yang belakangan malah kita yang dihisab dulu. Sebab apa? Kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, maka kemudian ada 3 ternyata disebutkan dalam Quran ini. Orang-orang yang sudah menerima Quran, anggaplah sudah membaca Quran, sudah menghafalkan Quran, sudah mengkaji Al-Quran, mendiskusikan Quran. Kelompok mereka ada 3, terbagi 3. Yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsihi. Di antara orang-orang yang mewarisi Quran itu ada yang mereka zalim kepada dirinya sendiri.
zalimu li nafsih. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang fasik, ya, orang-orang yang tahu, orang yang mengerti tentang ajaran-ajaran Quran, hukum-hukum dalam Quran, tapi dengan sengaja dia melanggarnya. Dia sengaja tidak mengikutinya, dengan sengaja dia menantangnya. Itu bahkan dia gunakan nikmat yang Allah titipkan kepadanya untuk berbuat kemaksiatan. Ini orang-orang yang zalim pada dirinya sendiri. Dan zalim yang paling besar itu disebutkan Quran adalah inna syirka la zulmun azim. Zalim yang paling tinggi itu adalah syirik, perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada kelompok pertama ya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kepada kelompok ini. Nauzubillah min dzalik. Ini mereka yang haji gitu, tapi tidak mengamalkan apa yang kemudian dia paham. Quran hanya sebagai bahan pendengaran saja, sebagai bahan hiburan saja, bukan sebagai panutan, bukan sebagai pedoman untuk dilaksanakan. Nah, ini tidak bedanya dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu disebut orang-orang yang zalim pada dirinya. Makanya kita kalau dalam bacaan Fatihah itu kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta kepada Allah diberikan tunjuk jalan yang lurus. Jalan yang mana? Jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, itu orang-orang Nasrani. Kata Quran. Siapa itu orang Yahudi itu? Yahudi itu adalah orang-orang yang berilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya. Itu Yahudi. Kalau orang beriman kepada Allah, dia berilmu dan beramal. Itu orang beriman. Orang Yahudi, dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Sedangkan Nasrani, orang yang tidak punya ilmu, cuman banyak ngomong, menafsirkan sendiri. Ada Nasrani, ya. Makanya kalau di agama Nasrani yang hari ini diterjemahkan ke agama Kristen gitu, kita lihat ya kitabnya begitu banyak. Enggak, kitab A, kitab B, banyak sekali kitab rujukan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, dan semuanya adalah karangan manusia. Nah, ini adalah hal yang kita dapatkan dari ayat ini, bahwa ada di antara mereka yang Allah sudah berikan kitab, faminhum zalimun li nafsihi. Mereka tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan dalam Quran, tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Itu zalim pada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada orang yang muqtasid, pertengahan. Ini pertengahan ini apa ya? Apa namanya? Tobat, oleh orang bertobat, STMJ. Nah, jadi ini STMJ, ya. STMJ itu enggak? Sholat terus, maksiat jalan. Nah, ini sholat dia, tapi maksiat ya jalan terus itu. Ya, dia tengah-tengah. Bukan yang betul-betul taat kepada Allah, bukan pula yang betul-betul meninggalkan larangan Allah. Atau seperti yang disebutkan dalam Quran,
Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari yang lainnya? Artinya dalam memahami ayat Quran, ketika ada ayat-ayat yang buat dia menguntungkan dan mudah menurut nalarnya dia laksanakan. Tapi kalau ada ayat Quran yang memerintahkan yang berat-berat, yang rugi rasanya pada dirinya, maka dia tinggalkan. Tidak dia respon. Itu muqtasid. Ya. Disebutkan juga dalam tafsir itu adalah orang yang berbanding antara kesalahan dengan kebaikan. Nah, ini kelompok yang kedua. Dan tentu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk kelompok ini. Ini berarti disebutkan orang-orang yang memperolok-olokkan ajaran al-mustahzi namanya, orang-orang yang memperolok-olokkan. Orang yang seperti itu kata Allah, Allahu wallahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang yang mengolok-olokkan ajaran Allah dengan pagi tobat, siang kumat gitu ya. Pagi sholat subuh, siang mendem gitu ya. Itu memperolok-olokkan ajaran Allah. Atau pas ada kepentingan ke masjid, ketika kepentingannya sudah selesai, dia tinggalkan masjid. Ya, apalagi di tahun-tahun politik ini ya, semua orang nanti akan pakai peci. Nah, ini orang-orang yang memperolok-olokkan. Orang yang demikian kata Allah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan mengolok-olok mereka dan akan membiarkan mereka dalam kebingungan yang akan berkepanjangan dalam hidup. Jadi mereka tidak punya pegangan sama sekali. Ini orang-orang yang muqtasid. Kemudian yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Kelompok orang yang berisi Al-Quran. Yang ketiga adalah mereka yang sabiqun bil khairat, yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ini adalah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak. Setiap ada kesempatan beramal, dia paling duluan tuh. Paling duluan. Kalau di masjid duduk di saf paling depan. Ketika ada peluang beramal, dia paling dulu itu. Ada peluang dibuka zakat, infak, dia paling dulu berzakat infak. Ramadan masih jauh, dia sudah menyongsong Ramadan dengan amal-amal seperti halnya Ramadan. Jadi sabiqum bil khairat biiznillah. Jadi ini orang-orang yang sebagaimana halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terdengar ada suara gaduh ya, di perbatasan kota pada malam hari, kemudian para sahabat semuanya kaget, ada suara apa ini? Ada kuda kayaknya bersuara keras. Kemudian semua orang terkaget-kaget, kemudian menuju ke tempat itu melihat ada apa gerangan. Ketika mereka sampai di situ, mereka menemui bahwa Nabi Muhammad SAW sudah lebih dahulu sampai di lokasi itu. Sabiqun bil khairat. Gak nyangka, pikirnya kok Nabi tidur. Rupanya Nabi sudah duluan sampai di sana. Mereka yang terlambat. Begitu cepatnya Nabi. Nah, kita ini kadang-kadang ada kesempatan beramal, mikir-mikir, ya kan? Ada kesempatan untuk beribadah, mikir-mikir, lihat untung ruginya apa. Nah, kalau orang-orang yang disebutkan dalam kategori ini adalah orang-orang yang sabiqun bil khairati biiznillah. Karena kenapa? Karena Allah sudah jelaskan bahwa seharusnya di waktu yang pendek yang kita bacakan di awal tadi, di waktu yang singkatnya sekarang, di umur kita yang sudah tidak muda lagi, di saat kematian kita tidak ketahui kapan datangnya, maka mestinya sehari-hari itu adalah sabiqun, berlomba-lomba
Seperti firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, atau sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah engkau kepada ampunan Rabbmu, atau berlomba-lomba kalian kepada ampunan Rabbmu. Jadi kita ini sejatinya Bapak Ibu ini sedang berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Kelihatannya kan masing-masing, tapi lagi berlomba-lomba cari kebaikan sebanyak-banyaknya. Sabiqu, berlomba-lomba. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat ini. Ya. Nah, apa kemudian Allah sebutkan sebagai komentar akan orang yang ketiga ini, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Apa kata Allah? Dzalika huwal fadlul kabir. Orang yang kemudian ketika ada seruan untuk kebaikan dia segera menyambutnya dengan labbaik ya Allah, segera. Ketika ada perintah, ketika ada larangan, segera dia tinggalkan larangan itu. Ada perintah, segera dia kerjakan. Dzalika huwal fadlul kabir. Itulah karunia Allah yang besar yang Allah berikan kepada orang itu. Masya Allah ini. Kita kadang-kadang ada undangan majlis ta'lim saja kadang masih mikir ya. Undangan takbir apa? Mikir-mikir. Yang ceramah siapa dulu? Ya dulu ya. Di bawahnya ada tulisan siapkan infak terbaik enggak? Nah, kalau ada infak terbaiknya agak ragu datangnya. Ya. Tapi kalau ada door prize, ya, pengajiannya pakai door prize, ada pembagian sajadah, kain sarung dari Pak Haji yang baru pulang haji, wah mesti ibu-ibu ya teko. Motivasinya kadang-kadang. Nah, padahal Allah menjanjikan apa? Bagi orang-orang yang sabiqun bil khairat, tadi janji Allah yang pertama, jannatu adn. Allah akan berikan mereka surga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Yang di dalam surga itu diberikan perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Masya Allah. Kalau sudah pakai bahas masalah surga ini pusing gitu ya. Terlalu indah untuk dibayangkan. Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka di surga itu adalah sutra. Jadi kenapa kita dilarang pakai sutra? Ya, di dunia ini, terutama bagi bapak-bapak ya, di antaranya entar aja tumbuh sutra asli di surga. Kalau sekarang pakai sutra kecewa juga jadi apa? Ya. Walaupun secara riset emas dan sutra itu untuk tubuh itu ada efek negatifnya. Riset yang sudah jadi jurnal ya, ada pengaruhnya kepada sistem hormon yang ada di tubuh. Laki-laki pakai emas, pakai sutra itu ada pengaruh. Ya, di samping ini adalah aturan dari syariat. Kemudian mereka tadi yang kemudian mendapatkan surganya Allah, asbab apa? Asbab selama di dunia mereka itu adalah orang yang sabiqun bil khairati biidznillah. Apa kata mereka? Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang sudah menghilangkan kesedihan dari kami. Jadi sedihnya mereka akibat penderitaan selama di dunia, mungkin karena tekanan, karena himpitan, karena ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ganti dengan surga Aden. Wa qalu alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah ya Allah yang sudah azhaba 'anil hazan, yang sudah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukur. Ditanya oleh para mufassir, kenapa kok Allah juga bersyukur? Bagaimana cara Allah bersyukur? Kalau Allah mengampuni,
memang itu adalah kerjanya Allah. Tapi kalau Allah bersyukur, harusnya bersyukur itu kita manusia. Ternyata juga Allah itu namanya Asy-Syakur, ada dalam Asmaul Husna. Asy-Syakur, Allah Maha bersyukur. Bagaimana cara Allah bersyukur? Allah memberikan balasan, pahala, keberkahan, kebaikan untuk setiap hamba-hambanya yang mentaati, untuk setiap hamba-hambanya yang beramal saleh. Maka cara Allah bersyukur adalah dengan memberikan pahala, menjanjikan surga, kebaikan bagi orang-orang yang beramal saleh. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, dari 3 kelompok tadi kita yang mana? Kita apakah yang zalim kepada diri sendiri? Udah ngaji. Apakah zalim li nafsi? Ataukah kita termasuk yang muqtasid, yang tengah-tengah, ISTNJ? Salat terus maksiat jalan. Itu mengerikan itu. Ya kayak beberapa orang-orang selebritas gitu ya. Umroh juga, tapi pulang umroh bukan mana ya. Pakaiannya terbuka lagi. Biasanya berangkat lagi umroh, tutup lagi. Nah, itu. Apakah seperti itu? Atau kita termasuk yang sabiqun bil khairati bi'idznillah, orang yang berlomba-lomba untuk kebaikan? Kira-kira yang mana? Agak berat ini menjawabnya. Kadang-kadang sibuk pasti Ustaz gitu ya. Tapi kita minta sama Allah, insyaallah ya, Bapak Ibu ya. Kita minta sama Allah, Allah berikan kita hidayah. Allah berikan kita hidayah. Karena menurut yang disampaikan dalam hadis kursi juga, bahwa orang-orang yang memanfaatkan nikmat yang Allah berikan, nikmat sehatnya, nikmat waktu luangnya untuk beramal kebajikan sebanyak-banyaknya, itu balasan dari Allah itu dahsyat sekali loh. Apa kata Allah kepada para malaikat? Wahai para malaikat, ini beberapa hari ini si fulan sedang sakit. Yang biasanya ke masjid sekarang nggak bisa ke masjid. Yang biasanya ngaji, mengkhatamkan Quran sekarang nggak bisa karena lagi sakit, terbaring, nggak berdaya di tempat tidurnya. Apa kata Allah? Malaikat, uktub lahu, catatlah bagi dia, catatan amal kebaikan dia seperti dia sehat. Catatlah amal kebaikan dia hari-hari terakhir ini selama dia sakit seperti dia sehat. Masya Allah. Padahal dia nggak ke masjid, lagi tiduran. Padahal dia nggak baca Quran. Ada masuk pasang infus segala macam. Tapi pahalanya dia dapat. Itulah kegembiraan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar di tengah sakit. Coba kalau selama hayatnya dia muqtasid atau dia yang zalim li nafsi, apa yang kemudian tercatat? Catat seperti dia sehat. Berarti yang dicatat apa? Kemaksiatannya. Padahal lagi tidak bermaksiat tuh. Dia lagi sakit, lagi tidak bermaksiat, tapi Allah catat hari-harinya seperti dia bermaksiat. Makanya rugilah orang-orang yang mengisi waktu hidupnya, waktu sehatnya, waktu lapangnya dengan kemaksiatan. Maka beruntunglah orang-orang yang mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah. Hatta sehingga satu saat dia sakit, tidak berdaya, lemah badannya, tetapi pahala ibadahnya tetap Allah catat hari-harinya. Apalagi kalau dalam sakitnya itu dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah, dengan mengucapkan anni masannid dulu anta arhamur rahimin. Ya Allah, hamba tengah ditimpa oleh masalah dan musibah, tapi hamba yakin Engkau lah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita bisa menempatkan diri ya sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Quran ini, surah Fatir ayat 32, pada kelompok orang yang ketiga. Insyaallah nggih, kita usaha. Kan bisa tahu diri masing-masing lah. Ya, sederhana aja, dengar aja azan, reaksi ya. Bapak Ibu apa? Allah, reaksinya apa? Bersegerakah memenuhi panggilan itu atau santai ya?
entar gitu. Atau bersegera. Ya kan? Harusnya kan faida nudiya ila shalah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Apabila engkau mendengarkan panggilan untuk salat, fas'au ila dzikrillah. Segera. Fas'a, segera berusaha untuk memenuhi panggilan itu, wa dzarul bay', dan tinggalkanlah segala jual beli. Toko langsung tutup. Ya, tulis, mohon maaf, sedang sholat, mohon ditunggu. Kalau bisa diganti, maaf, sedang sholat, mari ikut sholat. Wah, kayaknya ada. Tapi tidak ada yang berani dari matahari. Ya, mana ada. Ya, paling-paling sip-sipan. Ya, Pak Mulia. Sip-sipan. Bapak Ibu Saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sedikit yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi nanti bisa dibaca lagi di rumah ya. Surah Fatir ayat 32, 33, 34. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya buat kita semua dan menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh-solehah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.